capek semua. Bahkan saking capeknya itu ada kawan saya yang hampir jatuh. Udah jatuh malah Bang Iwan. Jatuh dari mobil? Pakai motor. Pakai itu motor. oleng. Jadi di jalan itu tiba-tiba ke pinggir. Mungkin saking capeknya. Saking capeknya. Jadi itu mau balik, lihat enggak rombongan tadi. Ibunya karena mungkin udah ini udah ngomong, ditanya kan mau jawab ibunya. Bingungnya udah agak hilang. Terus dijawab sama ibunya. Loh, itu udah pergi dari tadi itu Bang, udah 1 jam katanya. Udah 1 jam. Saya ketinggalan Bu. Loh, kok bisa katanya? Dan orang asing ya? Orang asing. saya mau minta tolong malah saya dicurigai. Dikira maling itu Bang Iwan. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sobat-sobat El Imania dimanapun Anda berada, pada hari ini kita syuting perdana program baru El Imania TV, yaitu podcast Jali Su Santri, teman ngobrolnya santri Al-Iman, episode pertama. Nah, bersama saya host terbaik di muka bumi, Iwan Ardi Abdurrazak. Nah, pada episode pertama, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau ini adalah Ketua Osman 2 periode tahun 2022 hingga 2022, 2023 dan 2023-2024. Nah, langsung saja Bang Guru Hardianto. Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Iwan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guru Hardianto. Saya di sini sebagai narasumber dari acara podcast yang pertama. Dan saya di sini sebagai yang disebutkan oleh Bang Iwan tadi, sebagai pengurus Osman di bagian ketua. Nah, Bang Guru, riwayat pendidikannya apa saja? Boleh disebutkan. Riwayat pendidikan saya saat ini, saya sedang ngabdi di Pondok Al-Iman. Pendidikan terakhir sampai SMA atau MA. MA-nya saya di Pondok Al-Iman, dan sekarang sedang ngabdi jalan ke 2 tahun. TK-nya? Saya enggak TK, SD? Enggak TK dulu ya? Enggak TK. SD? Langsung SD. SD-nya di desa sendiri. SD-nya itu apa ya? SD-nya kelas 1-nya itu di desa sendiri. Kelas 2-nya di desa tetangga. Karena SD saya itu hanya memfasilitasi 1 kelas. Kemudian untuk kelas 2 sampai kelas 6 itu kerjasama dengan desa sebelah. 1 atap? Enggak 1 atap. Oh, enggak 1. Mohon maaf, asalnya dari mana Bang? Saya dari Bancoh. Mungkin kalau kawan-kawan lewat ke arah Melawi, nah itu sebelum desa Tengadak atau Laman Raya, itu ada gapura besar. Nah, itu ada tulisan desa Bancoh. Ikonnya itu ada 2 tower besar di situ. Gampang. Berapa lama dari sini? Ada 1 jam? Paling ya sekitar setengah jam ya, sampai 45 menit lah. 45 menit ya? Berarti enggak jauh-jauh. Enggak jauh. Tapi jalannya bagus, aspalnya? Ya kalau untuk jalan ya batu lah yang jelas. Jalannya batu, berbatu sekali pokoknya. Batunya besar-besar. Ya lamanya itu ya lama di jalan batu. Nah, cuman mungkin masuknya jauh nggak kalau dari aspal? Untuk dari aspal ya. Bancoh ini kan enggak terlalu luas ya Mas ya. Jadi dari awal gapura itu sampai ke dalam. Kalau sampai ujung itu 20 menit sampai 15 menit lah kalau sampai ujung Bancoh itu. Jadi Bancoh itu enggak luas, cuman melebar gitu. Jadi berarti desanya termasuk desa kecil ya? Termasuk desa kecil dan buntu. Berarti kesananya enggak ada lagi. Jadi mentok. Masih kecamatan?
Sungai Tebelian. Sungai Tebelian. Masih masuk Sungai Tebelian. Masih, Sungai Sama kayak pondok ya. Yo sama kayak pondok. Nah, Bang Guru. Guru Hardianto. Apa sih arti guru itu? Guru Hardianto. Yang saya tahu itu kalau nggak salah putranya Soekarno yang nomor berapa gitu, nggak salah namanya guru, ya kan? Iya. Cuman Guru Hardianto ya. Sering sekali saya ketika ketemu orang tua itu dibilangi Guru Hardianto ya anaknya Soekarno ya, Guru Soekarno Putra katanya. Ya saya enggak tahu karena memang yang Guru Soekarno Putra itu kan enggak terlalu sering didengar. Yang sering didengar kan seperti Ibu Megawati. Ya. Nah, cuman saya penasaran ya, saya sama kayak Bang Iwan ini penasaran kok guru ya. Kayak guru itu bisa dikatakan nama yang jarang. Jadi saya tanya sama ibu saya, kenapa kok namanya guru? Jadi ternyata asal usulnya guru itu ketika lahir katanya hujan deras dan geledek itu. Guru itu sama geledek itu kurang lebih. Kalau saya sampai saya saking penasarannya ya, saya tuh sempat buka kamus karena saya kamus Indonesia. Kamus bahasa Indonesia. Guru ini apa? Ternyata saya cari ternyata guru itu suatu yang menggelegar. Jadi asal usulnya itu karena lahirnya pas malam-malam hujan deras banyak guntur, jadi dikasih nama guru gitu. Mungkin kalau bahasa Indonesia bakunya itu kalau nggak salah anonim itu persamaan. Iya, persamaan. Guru guntur, ya. Geledek gitu. Ya. Kalau geledek tapi kasar. Ya, geledek kasar dan jarang. betul. Nah, Bang Guru, tadi riwayat pendidikan SD di Bancoh ya, kemudian SMP di desa tetangga. Ya. Berarti masuk pondok nggak dari MTS ya? Enggak. Saya masuk pondok dari aliyah. Ya, jadi aliyah baru saya masuk pondok. Jadi tahun berapa tuh? Tahun 2019. Langsung masuk ke aliyah. Lulus tahun 2022. Setelah itu baru kemudian ngabdi. Ngabdinya sudah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ini ya. Nah, kesan pertama waktu Bang Guru datang ke Pondok Al Iman itu kesannya awalnya seperti apa sih? Jadi sebelum kesan di pondoknya, jadi namanya biasanya kan orang mau ke dunia baru itu pasti mencari tahu gimana sih, terutama pondok ini apa ya, jauh dari orang tua, jadi kita harus cari tahu gimana sih pondok, apa sih nanti yang ada di sana. Saya cari-cari informasi, ternyata pondok itu ya bisa dikatakan tempat yang sangat sederhana. Kenapa sederhana? Semua itu dipakai bareng. Dan udah dipakai bareng ngantri lagi di pondok gitu. Dan ekspektasi dari awal ya pondok ya nanti akan terjadi namanya ngantri lah, kehabisan air lah, yang namanya ya bisa dikatakan makannya ya seadanya. Kurang sih enggak, cuman ya seadanya karena makanan kan ya tetap tersedia. Nah, jadi dah dipelajari pas sampai pondok ada satu yang enggak saya sangka itu akan terjadi pada saya. Apa tuh? Jadi saya itu masuk pondok awal, apa ya, datang itu kan karena di rumah itu pernah apa, ada hadrohan, udah berarti sebelum masuk pondok udah kenal dunia hadro. Ya, kenal dunia hadro. Dan di sini saya langsung direkrut sama tim senior, diajak main. Tim senior apa tuh? Senior L6. Oh, L6. Kemudian teman-teman, L6 itu grup hadrohnya Pondok Al Iman. Pernah nggak sih Bang Guru, biasanya kan kalau santri baru itu kena penyakit kulit ya. Nah, kalau bahasa Jawanya itu gudikan. Kalau bahasa Kalimantan itu skabies. Nah, pernah nggak sebelum awal-awal jadi santri itu pernah sakit gudikan nggak? Kalau gudikan ya mungkin di pondok manapun kayaknya Bang Iwan, mau pondoknya memang bahasanya kan elit ataupun yang pondoknya standar biasa gitu, itu kayaknya gudikan itu pastilah. Karena ini kata-kata kawan saya ya, kamu itu nggak sah itu, kamu tuh belum disebut santri, dan bukti kamu ilmunya belum masuk itu kamu belum skabies. Loh kalau kamu mondok udah berapa tahun tapi belum skabies berarti ilmunya nggak masuk katanya. Kata kawan saya gitu. Betul. Awal-awal itu ternyata saya udah menjaga itu Bang Iwan. Saya mikir udah hidup gini, bersih padahal ya. Udah hidup bersih karena saya mikir gini, ini kan namanya
gudik ini kan kayaknya kotor ini, kayaknya orangnya kotor, barang-barang itu jarang dicuci, dipakai bersama. Dan saya karena anggapan saya kayak gitu penyebab gudik, jadi saya mau bersih. Ini saya bersih betul Bang Iwan. Dari sekian santri itu apa ya, anak baru setiap mau tidur itu yang bersih-bersih betul itu ada hanya beberapa. Nah, saya ngikut lah, mau tidur itu bersihkan badan dulu. Pokoknya Padahal udah sampai segitunya barang itu benar-benar steril, tapi ternyata tidak bisa dihindari. Karena kita bersih kayak apapun, airnya tetap satu Bang Iwan. Ya. Nah, jadi Air itu saya, dijending sama-sama ya kan. saya sempat kena itu parah Bang Iwan. Bahkan saya itu sampai orang tua saya itu bolak-balik ke sini. Jadi pas kena awal itu Bang Iwan, padahal saya kelas 10 itu. Ya karena orang tua mungkin kaget ya. Kelas 10 tapi saya baru mondok. Gitu. Kena gudik itu parah Bang Iwan. Sampai sini parah itu di badan-badan kena. Sampai bapak saya itu sama ibu saya itu bolak-balik ke sini ke pondok. Sampai malam-malam itu. Saking apa ya, mungkin dan nama orang tua ya. Khawatir banget. Apalagi anak di pondok taunya lagi gudik gitu. Tapi parahnya saya di rumah sih alhamdulillah. Apalagi sakit kan gudik itu ya. Parahnya di rumah saya Bang Iwan. Jadi di pondok itu pas hampir liburan itu kena, baru mulai. Alhamdulillah parahnya di rumah. Jadi dirawatnya di rumah. Kemudian sampai sini udah sembuh Bang Iwan. Suntik, saya kan paling takut suntik itu. Jadi sembuhnya agak lama. Jadi karena sembuhnya lama, lah mau ndak mau disuntik. Sembuh kering sampai pondok parah lagi. Jadi sempat parah. Ya namanya. Berarti sempat disuntik, sempat sembuh, balik ke pondok parah lagi. Tapi itulah proses. Nah, itu proses. Tapi Bang Guru percaya nggak sih kata-kata yang barusan Bang Guru bilang tuh? Kalau santri kalau belum gudikan itu belum masuk ilmu kiai. Nah kalau Bang Guru setuju nggak dengan slogan itu? Mungkin slogan itu sih mungkin ya bagaimana. Nah, itu kan ini kan menurut pendapat saya ya. Kalau apa ya, belum dikatakan santri kalau belum gudik. Nah, itu mungkin maksudnya gini Bang Iwan. Karena tadi kan saya bahas kan mungkin gudik itu penyebabnya semua barang jadi satu. Ini jadi satu, semua jadi satu. Mungkin bisa dikatakan belum gudik itu kebersamaannya belum ada di pondok. Nah, mungkin yang dikatakan belum santri, belum disebut santri kalau belum gudik mungkin itu. Jadi kan tadi skabies sebabnya semua barang jadi satu, kumpul jadi satu. Maka bisa dikatakan belum gudik, belum santri. Mungkin belum merasakan kebersamaan lah, mungkin bahasanya kayak gitu. Tapi kalau syaratnya santri harus gudik kayaknya gimana gitu. Kayaknya agak salah ya. Iya, agak salah. Mungkin enggak benar juga, cuman ya enggak salah juga. Enggak salah ya. juga. Cuman ya mungkin sebagian orang merasa ya memang seperti itu. Kenyataannya setelah gudik udah setelah terkena gudik atau penyakit kulit baru ilmu kiai itu terasa tiba-tiba masuk ya enggak? Betul. Yang diajarkan sebelum-sebelumnya mungkin sebelum kena gudik itu mungkin kurang masuk atau kurang paham, tiba-tiba setelah gudik pas saat gudik itu belajar jadi lebih enak ya enggak? Kerasa gitu enggak sih? Ya, kerasa. Nah, itu mungkin sebagian orang. Saya sendiri juga agak percaya, cuman tidak semuanya seperti itu. Cuman biasanya gini Bang Iwan, kalau misalkan tadi kan bersih tidak bersih pasti gudik. Cuman gini Bang Iwan, kalau orang itu bersih, mengusahakan bersih biar biar tidak kena gudik, dia tetap kena gudik. Cuman kalau orang yang bersihan dengan orang yang tidak bersih itu gudiknya beda Bang Iwan. Oh beda ya? Beda. Kalau ya bersih itu gudik, cuman lebih sedikit dan tidak terlalu marah. Mungkin hanya kayak beruntus-beruntus gitu ya? Beruntus. Cuman kalau yang memang jorok, dasarnya jorok, udah jarang mandi atau barang itu ditaruh sembarangan, keleleran di mana-mana, tidak sempat dicuci, dipakai lagi ya, keringetan, dipakai lagi, tidak dicuci. Nah itu biasanya itu yang parah gitu Bang Iwan. Biasanya sampai sekujur tubuh karena pakaian. Dan gede-gede ya. Gede-gede juga. Itu bisa segede-gede jagung itu Bang Iwan. Saking besarnya. Cuman kalau menurut dokter sih kadang ada juga faktor kulit memang yang katanya darahnya manis atau apa, kulitnya rentan iritasi seperti itu kan ya. Iya betul. Mungkin ada yang hidupnya bersih tapi karena darahnya manis atau kulitnya rentan infeksi, rentan terkena penyakit kulit ya akhirnya kena juga ya. Nah Bang Guru, selama mondok apa sih pengalaman berkesan yang teringat sampai sekarang? Selama mondok jadi santri aktif. Nah, kalau sekarang sudah ngabdi. Waktu jadi santri aktif selama 3 tahun. Pengalaman saya yang berkesan selama santri aktif itu ya. Ya pengalaman saya di Osman Bang Iwan.
Di Osman ya. Di Oh Osman. berarti sebelum Kapdi juga udah jadi Osman nih? Ya, saya tuh apa ya Bang Iwan? Ah. SMP ini. SMP itu saya udah jadi ketua OSIS Bang Iwan. Oh di SMP dulu. SMP itu jadi ketua OSIS. Sampai sini jadi Osman. Nah, itu menurut saya sangat berkesan Osman Bang Iwan. Iya. Di mana di situ saya kelas 10 datang langsung jadi Osman Bang Iwan. Kelas 10 sudah Kelas jadi Osman. 10. Jadi belum semester 1 itu belum selesai, saya udah jadi Osman. Berarti udah dilantik waktu itu. Udah dilantik. Jadi anak baru udah dilantik. Nah, itu menambah itu jadi apa ya bahasanya poin-poin yang bisa buat orang yang tadi benci makin benci itu Bang Iwan. Nah, karena itu tadi masih baru udah jadi Osman. Iya. Nah, Udah jadi- masuk hadroh. Hadroh. Apalagi hadroh itu kan kalau di pondok bergengsi Ya, ya. bergengsi sekali Bang Iwan. Masuk Osman lagi. Osman lagi. Oh, makin apa ya? Mereka itu makin ini kok makin jadi nih anak ini udah langsung masuk senior hadroh, langsung jadi Osman ini apa-apaan itu. Betul. Jadi itu pengalaman yang apa ya? Menurut saya itu sangat berkesan. Karena apa? Di sini saya kelas 10 Bang Iwan. Namanya kelas 10 saya itu benar-benar baru belajar adaptasi di pondok. Ibarat kita ngurusi diri sendiri itu masih sulit Bang Iwan. Ya. Karena udah terbiasa di rumah sikit-sikit diurusi. Ya, betul. Dan kalau udah jadi Osman itu Bang Iwan, mau kamu anak baru umur berapa kalau memang udah ditunjuk jadi Osman dan kamu itu mau enggak mau harus ngurusi orang Bang Iwan. Bukan hanya ngurusin sendiri, tapi ngurusin orang. Nah, itu yang sangat berkesan. Padahal ngurusin sendiri juga Nah, iya. susah. Ngurus sendiri juga masih kurang loh. Ini jadi Osman. Jadi itu menurut saya berkesan sekali Bang Iwan. Jadi di mana kita dalam keadaan yang belum terlalu kerasan, ini udah harus ngurusi ini, ngurusi itu. Nah, itu menurut saya pengalaman yang sangat-sangat berkesan selama jadi santri aktif jadi Osman itu tadi. Yang ketelanjuran sampai sekarang. Sampai akhirnya. sekarang. Nah, tadi udah pengalaman berkesan. Sekarang ada nggak pengalaman yang nggak berkesan selama mondok jadi santri aktif yang keingat sampai sekarang yang bisa diceritakan untuk berbagi kisah lah sama teman-teman di rumah? Jadi tidak satu Bang Iwan. Menurut saya pengalaman yang agak-agak bahasanya apa ya Bang Iwan? Kayak ya. Yang tadi kan salah satunya ya, Mm-mm. yang mungkin teman yang iri atau lain sebagainya. Nah, ini agak-agak pahit ini Bang Iwan. Selain yang tadi kan yang pertama itu kayak dibully Ya. tadi. Yang kedua ini Bang Iwan, saya itu pernah hampir hilang di desa orang. Di kota orang malah Bang Iwan. Di kota orang. Hampir hilang. Gimana gini, ceritanya Bang Iwan. tuh? Jadi saya itu Itu pernah- udah mondok. udah mondok. Udah mondok. Jadi saya itu ada kegiatan kan banser gitu. Banser. Oh, ha. Jadi saya banser itu diklat di Skado. Di Skado. Di Skado di kotanya atau di mananya? Di bagian desa-desanya. Di Skado cuma di desanya. Ya. Itu saya kan diklat sekitar 3 hari atau 4 hari gitu Bang Iwan. Itu selama diklat tidurnya kurang banget Bang Iwan. Udah tidurnya kurang, kegiatannya padat. Siang malam kegiatan tidak berhenti. Malam berapa jam sih tidur? Malam itu kalau kegiatan bisa sampai jam 2 malam Bang Iwan. Baru bisa tidur. Baru bisa tidur. Itu pun Materi bangunnya itu. Bangunnya nanti subuh. subuh bangun. Berarti mungkin ada 2 jaman lah ya. Sekitar 2 jam. Dan nanti subuh itu sampai siang lagi tidak ada tidur Bang Iwan. Terus kegiatan. Itu kan capeknya luar biasa. Dan hari terakhir itu pulang saya sama kawan-kawan. Bareng pakai motor pakai apa Pakai tuh? mobil. Pakai mobil. Mobil. Nah, ini kan jadi karena nyebrang Bang Iwan. Jadi ada apa ya? Ponton kalau bahasanya ya. Oh, kapal. Kapal itu. Untuk nyebrang. Kapal penyeberangan. Iya. Nah, itu jadi kan saya ini ngantuknya luar biasa. Ya. Jadi pas di jalan itu kan sambil ngantri ponton, kan ponton lagi nyebrang sana, jadi nunggu ke sini. Jadi Ya, saya betul. turun dari mobil. Nah, pas ini pas-pasan penyeberangan terakhir sekitar jam 9 Bang Iwan, 9 malam. 9 malam. Penyeberangan terakhir Udah jadi gelap berarti ya. iya. Saya nunggu situ. Jadi karena sambil nunggu penumpang karena terakhir kan Ya. takutnya ada penumpang biar sekalian mungkin gitu. Jadi saya menyeberang itu saya keluar dari mobil. Ya. Nah, saya keluar itu salahnya saya tuh. Saya keluar dari mobil. Yang kawan lainnya? Kalau kawan lainnya ada yang keluar, ada yang enggak. Di mobil saya aja yang keluar. Ha-ha. Saya keluar karena saya itu sumpah Bang Iwan. Iya, iya, Nunggu kan dalam mobil sempit Sempit barang. lagi kan. Dan ya bau juga Bang Iwan. Ya. Karena kita udah berapa hari kan. Habis berapa hari mungkin enggak Berapa mandi selama 3 hari itu. Mandi pun ya paling cuman mandi Ya mandi-mandi gitu Ya sekedar. sekedar basah. Nah, Wudu mungkin wudu aja. iya cuma wudhu. Nah itu keluar saya enggak betah karena pengap juga ya. Keluar saya. Jadi saya itu duduk, karena ngantuk luar biasa Bang Iwan. Luar biasa ngantuknya. Saya duduk itu. Ya duduk saya enggak ada niatan tidur tuh Bang Iwan. Ya. Cuman duduk, lalu dilalah kok tiba-tiba lupa semua Bang Iwan. Terus malam itu sekitar jam berapa? Jam 10-an itu. Saya bangun Bang Iwan. Bangun. Loh, saya bangun ini kok kayak mimpi ya?
Jam 10. Jam 10. Berarti sejam kemudian. 1 jam kemudian. Bangun saya kan. Ini di mana ini? Saya bingung karena saya tuh terakhir saya lagi duduk. Ya. Loh, Dilala kok ketiduran. Duduk udah di posisi kapal atau sebelum ini? Udah di kapalnya. Udah di kapal. Karena sambil nunggu tadi saya duduk di luar. Kawan-kawan saya rokokan. Dila saya memang lagi join ngobrol-ngobrol sama kawan. Ya. Saya duduk dan Dilala kok saya tiba-tiba lupa semua. Saya bangun. Loh, kawan-kawan saya enggak ada. Jadi di ponton itu udah kosong. Kosong. Ada berapa mobil sih? Sekitar 2 mobil dan yang lain kendaraan mobil. motor. Banyaknya sih motor Bang Iwan. Saya bangun, ini di mana saya ini? Saya ingat, oh iya saya kan DTD ya. Loh, kawan-kawan saya mana nih? Saya jadi nganggap itu kayak mimpi Bang Iwan. Bayangkan, saya masih kelas 10 itu. Saya itu Bang Iwan, uang saya. Berarti masih baru mondok itu sebenarnya. Benar-benar baru mondok tuh. Semester 1 lagi. Jadi uang saya itu di mobil semua. Saya itu cuma situ pakai kaos Bang Iwan. Cuma pakai kaos banser dan pakai celana. Itu aja. Dan barang saya, baju saya, uang saya, sarung semua di tas. Dan enggak bawa HP waktu itu ya? Enggak bawa HP. Bayangkan, enggak bawa HP sama sekali. Enggak ada. Jadi saya nunggu di situ. Saya masih bingung bagaimana bangun tuh. Ini mimpi apa gimana nih? Saya jalan di keluar ponton. Ya. Situ kan ada warung, Bang Iwan. Ya. Ada warung. Berarti enggak hutan-hutan amat lah. Ada warungnya lah. Ada warung satu di situ. Saya ke warung tuh lah. Saya datang. Assalamualaikum, Pak. Loh, saya itu enggak dijawab malah. Malah ditanyain sama orang ini. Karena apa? Karena itu udah malam, memang penyeberangan udah enggak ada sama sekali. Dan orang asing ya, orang asing. Saya mau minta tolong malah saya dicurigai. Dikira maling itu Bang Iwan. Karena malam-malam datang. Ujung-ujung saya ceritakan lah. Saya tanya dulu. Tapi orangnya sebelum itu belum ngomong apa-apa. Belum ngomong, hanya nengokin saya. Kayak orang aneh gitu. Mungkin heran, ini siapa ini kok udah tengah malam. Dan bukan orang situ kok asing gitu. Terus saya nanya, Bu, lihat enggak rombongan tadi? Ibunya, karena mungkin udah, oh ini udah ngomong, ditanya kan gue jawab ibunya. Bingungnya udah agak hilang. Terus dijawab sama ibunya. Loh, itu udah pergi dari tadi itu Bang, udah 1 jam katanya. Udah 1 jam? Saya ketinggalan Bu. Loh, kok bisa katanya? Saya tidur tadi Bu. Oh alah kamu tidur. Setelah itu ditelepon. Nah, sopirnya itu ditelepon. Pak ini ada 1 anaknya ketinggalan. Loh, kok bisa katanya? Tidur katanya. tapi tuh jaraknya itu udah jauh Bang Iwan. Jadi berarti desa itu udah dekat jalan raya. Jadi karena udah malam Bang Iwan, jalannya licin rusak juga karena hujan waktu itu. Siangnya hujan. Oh, siangnya hujan. Itu becek. Ya tetap malamnya becek kalau jalan-jalan desa. Malamnya. Udah jauh, mau balik udah terlalu malam. Bahkan udah capek semua Bang Iwan. Supirnya capek semua. Bahkan saking capeknya itu ada kawan saya yang hampir jatuh. Udah jatuh malah Bang Iwan. Jatuh dari mobil? Pakai motor. Itu oleng. Jadi di jalan itu tiba-tiba ke pinggir. Mungkin saking capeknya. Saking capeknya. Jadi itu mau balik udah terlalu jauh. Jadi udahlah, ditinggal saya Bang Iwan. Ditinggal bayangkan. Sebatang kara di situ tinggal enggak bawa uang, enggak bawa barang sama sekali, cuman hanya baju dengan celana. Udah, enggak bawa apa-apa saya Bang Iwan. Dan di situ untungnya Bang Iwan ya. Di situ tuh orangnya baik. Jadi saya disuruh tidur. Tidur pun dikasih tempat Bang Iwan, enggak suruh di hamparan depan rumah tuh enggak. Suruh tidur di kapal itu Bang Iwan. Di kapal itu kan ada kapal yang ada tutupannya di situ. Tidur situ. Oh, mungkin yang untuk narik itu ya. Iya. Kalau tidur situ. biasanya. Udah tidur sini aja kamu, besok dijemput itu. Udah tidur saya manut. Saya enggak banyak bicara Bang Iwan, enggak nanya-nanya kan udah gimana udah capek. Yang penting dapat tempat tidur alhamdulillah. Tidur dulu lah. Jadi udah capek banget enggak bawa apa-apa. Udah enggak mikir apa-apa Bang Iwan. Makannya udah lapar sebenarnya. Cuma enggak bawa apa-apa. Saya mau minta yo malu bukan orang sini yo. Bukan orang Skado juga saya. Intinya dapat tempat tidur saya. Pagi-pagi bangun, sholat subuh. Setelah itu pagi-paginya itu saya suruh duduk di depan rumah. Alhamdulillah saya ditawari makan. Jadi kata orangnya, orang Skado itu orang sekitar situ yang punya warung itu, nggak apa-apa, kamu di sini itu saudara. Semua orang di sini itu meskipun kamu bukan orang sini, datang sini kamu jadi saudara sini. Apalagi kita orang baik, nggak ada niat jahat sama sekali. Ada sama sekali. Karena tahu juga saya itu santri Bang Iwan, santri terlantar lagi, bayangkan, nggak bawa apa-apa saya, nggak ada HP, nggak ada apa. Cuman waktu itu pertanyaannya nih, kok teman-teman yang lain nggak sadar atau gimana kok bisa ditinggal semuanya udah pergi, sisa 1 itu nggak pada sadar atau nggak peduli gitu. Nah jadi saya itu apa ya, katanya sih saya sempat gini Bang Iwan, saya ketinggalan itu saya pikirkan apa Bang Iwan, saya mikir gini,
kalau di Jawa itu bahasanya ada kayak di rep-repe gitu Bang Iwan. Heeh. Rep-repe itu kan kita orang ramai tapi kita tuh nggak kelihatan gitu Bang Iwan. Iya. Di situ orang ramai tapi kita tuh nggak kelihatan. Saya mikir gitu. Heeh. Apa saya di rep-repe ya kok saya kok bisa nggak kelihatan, bisa nggak kebawa gitu loh. Iya. Padahal di situ beramai orang. Saya lagi nongkrong sama kawan saya. Kok saya bisa nggak kebawa? Saya mikirnya gitu. Tapi rasanya waktu itu gimana? Aslinya? Ya aslinya nggak ada rasa Bang Iwan. Karena orang tidur kan yuk. Tidur dalam keadaan capek tiba-tiba bangun udah. Iya, iya, iya. Terus pas sampai pondok, saya tanya kawan, loh kok aku bisa ketinggalan gitu saya. Kamu tuh udah dibangunin katanya. Udah dibangunin, udah berdiri, udah megang mobil katanya. Ya. Jadi anggapan kawan saya udah masuk gitu lah, udah megang mobil kok dibangun sampai berdiri megang mobil katanya. Kawan-kawan lain kan juga pada capek ya? Ya sama-sama capek Bang. Sama-sama nggak fokus. Sama-sama nggak fokus sebenarnya. Dan yang jelas ditinggal itu karena memang udah berdiri. Mungkin kalau masih duduk masih teklak-tekluk mungkin masih ditungguin. Nah ini udah berdiri, udah dipastikan masuk mobil lah. Supirnya juga udah yakin Nah, mesti. iya, udah yakin. Ternyata enggak masuk katanya. Habis jadi enggak tahu lah saya tuh enggak kerasa sama sekali. Katanya dibangunkan saya enggak kerasa saking capeknya Bang Iwan. Itu benar-benar nggak kerasa? Bener-bener enggak kerasa sama Padahal sekali. udah pegangan mobil. Udah pegangan mobil katanya. Dan nggak sadar ya? Nggak sadar sama sekali. Luar biasa. Saking capeknya. Nah itulah Bang Iwan pengalaman saya yang benar-benar ya dikatakan pahit ya. Ya pahit Bang Iwan. Ya. Bayangkan Pahit kita, sih. bayangkan kita Tengah malam. baru remaja gitu Bang Iwan. Ketinggalan di tempat orang malam-malam, nggak ada kawan. Mungkin kalau ada kawan enak lah, ada yang diajak ngobrol. Ya, ini nggak ada, sendirian. Yang paling parah itu nggak bawa uang Bang Iwan. Iya. Orang itu kalau kemana-mana nggak bawa uang coba Stres. rasakan. Stres. Kita mau ngapa-ngapa. Bingung mau susah. ngapain. Ya jelas ngisi perut Bang Iwan. Kalau nggak pakai uang gimana? Ya. Jadi itu menurut saya pengalaman yang pahit. Dia bisa dikatakan pahit, tapi ya seru juga Bang Iwan. Jadi bisa diceritakan gitu. Tapi untungnya apa? Pagi-pagi dikasih makan ya. Dikasih makan. Dan saya sangat-sangat dilayani layaknya tamu Bang. Dan alhamdulillahnya, karena teman-teman yang lain pada nggak sadar kan. Orangnya orang kapalnya punya nomor supirnya nah, ya gak? Nah, itu pas-pasan banget ya. Jadi dibalik Udah diatur. nah itulah dibalik yang susahnya ternyata ada gampangnya juga. Iya, betul. Ya pengalaman yang cukup ini sih, ya bisa diceritakan. Pasti teringat tuh sampai anak cucu. Sampai anak cucu ya, teringat saya. Ada lagi, Anggur, selain itu? Ya, itu aja. Itu yang paling masih nempel di Yang ingatan. bisa dikatakan pahit itu dua. Yang pertama pembulian, sedikit pembulian. Yang kedua itu tadi ketinggalan di desa orang, sendirian tidak bawa apa-apa. Benar. Nah, Bang Guru, ngomong-ngomong soal prestasi nih, pernah dapat prestasi apa aja selama mondok? Selama mondok aktif lah ya. Nah, saya mah di pondok lah orang biasa-biasa Bang Iwan, paling ya prestasi enggak sih. Cuman kalau prestasi saya menurut saya ini prestasi besar menurut saya. Bukan dapat ranking ini ranking itu. Saya bisa hadir di kelas terus itu menurut saya udah prestasi Bang Iwan. Berarti bisa dikatakan nggak pernah absen lah ya. Iya, enggak pernah absen. Jadi untuk kawan-kawan yang merasa kok aku enggak pintar ya, enggak dapat juara, enggak dapat ranking. Itu enggak bisa dikatakan itu enggak prestasi Bang Iwan. Jadi kamu bisa ngelawan ngantuk, bisa ngelawan capek masuk kelas enggak pernah alpa, itu saya udah prestasi besar. Lo kalau pintar dapat prestasi juara 1, lo tapi kok masuk kelasnya jarang-jarang, menurut saya enggak prestasi. Karena prestasi terbesar menurut saya itu bisa menghargai guru yang masuk Bang Iwan. Dengan cara enggak absen sama sekali. Gitu. Berarti menurut Bang Guru, prestasi tidak melulu soal akademis. Bisa ya dengan tidak telat masuk, dengan tidak pernah alpa dalam belajar, itu juga termasuk prestasi yang luar biasa. Bahkan kadang ya orang-orang yang pintar sekalipun, yang sering juara 1, pokoknya juara di kelas, sedikit loh yang bisa selalu masuk tuh. Sedikit sekali, dan orang-orang tertentu pasti. Nah Guru, mungkin teman-teman di rumah penasaran, Bang Guru kan udah 2 tahun jadi ketua Osman. Sebenarnya Osman itu apa sih? Osman ya, Osman ini OESMAN. Jadi Osman itu organisasi. Singkatan. Singkatan. Osman itu singkatan. Jadi organisasi eksekutif santri aliman. Kalau kita organisasi eksekutif santri aliman. Eksekutif santri aliman. Ya. Jadi seperti kalau di luar itu ya, kalau di sekolah umum kayak OSIS lah gitu Bang Iwan. OSIS, setara lah ya. Ya. Cuman kalau di pondoknya Osman gitu. Ya. Modelnya gitu. Organisasi eksekutif santri aliman. Ya. Disingkat jadi Osman. Nah, tugas ketua Osman tuh apa aja sih Bang Guru?
Jadi ya seperti saya sampaikan tadi Bang Iwan, jadi Osman ini kan seperti OSIS ya. Ya. Jadi ada ketua OSIS juga. Nah, jadi di sini ada ketua Osman. Yang jelas ketua itu Bang Iwan bukan yang kerja sendiri Bang Iwan. Ya. Jadi bukan ketua yang semua dikerjakan sendiri, Ya. ini kerjakan sendiri ke sendiri. Kalau dari dawuhnya Bunyai Khuratul Wataniyah itu jadi pemimpin yang baik itu, ketua yang baik itu bukan yang semua dikerjakan sendiri Bang Iwan. Ya. Jadi ketua itu bukan yang kerjakan, wah mereka ini tidak mau, kerjakan sendirilah, enggak. Ketua yang baik itu yang bisa gerakkan anggotanya Bang Iwan. Ya. Jadi kembali lagi fungsinya ketua itu apa? Ya. Ketua Osman. Jadi ngawasi Bang Iwan. Ya. Jadi mimpin rapat. Jadi nanti ketika ada masalah di Osman, ngadunya ke ketua Osman. Jadi lebih ke ngawasi Bang Iwan. Ya. Lebih ngawasi. Yang jelas memastikan misalkan kita habis rapat, Ya. kita ada program kerja, ada masalah yang perlu diselesaikan atau ada apa yang perlu dikerjakan sama Osman, kita itu nanti misalkan program kerja Osman ini setahun apa, ya kita yang neliti. Nanti kok loh program kerja kok nggak jalan, nah kita yang ngecek Bang Iwan. Ketua ini, jadi ketua bukan yang turun di lapangan, bukan. Jadi kawan-kawan jangan nyalakan ya. Jadi ketika ada ketua kok nggak pernah turun kan, ini nggak pernah turun ini. Ya memang seperti itu Bang Iwan. Jadi anggapan orang kadang kan, loh ini ketua kok nggak pernah turun, kok jarang turun. Ketua memang gitu Bang Iwan. Ketua itu turun memang turun, cuman nggak sesering anggota Bang Iwan. Iya betul. Jadi lebih ke ngawasi. Karena ketua itu mencakup keseluruhan. Iya, mencakup seluruhan anggota pengurus. Jadi yang jelas untuk ngawasi, lihat-lihat anggotanya. Jadi nanti kalau ada masalah di anggota, laporan ke ketua. Jadi mimpin rapat juga Bang Iwan. Berarti ada rapat rutinan? Ada. Tiap apa? Setiap, kalau dulu tahun saya pertama jadi ketua Osman itu, saya rapatnya seminggu sekali Bang Iwan. Cuman saya evaluasi lagi, kayaknya kalau seminggu sekali kurang Bang Iwan. Karena gini Bang Iwan, kita ini bisa dikatakan tugas itu setiap hari Bang Iwan. Jadi menurut saya evaluasi perlu setiap hari. Karena apa? Ketika misalkan kita evaluasinya seminggu sekali, hari Ahadnya misalkan, ternyata masalahnya di hari Senin. Kalau nunggu hari Ahad evaluasinya, betul. bisa lupa ujung-ujung yang itu. Dan kadang nggak tercatat ini. Nggak tercatat dan keteteran sampai hari Minggu. Jadi lebih bagus itu kalau bisa ya nggak setiap malam lah. Yang jelas seminggu bisa 3 kali atau 4 kali. Gitu. Rapat. Jadi ketua Osman udah 2 tahun nih. Awalnya gimana sih kok bisa jadi ketua Osman, atau tiba-tiba ditunjuk oleh pengasuh, atau memang Bang Guru prosesnya dari awal itu seperti apa kok bisa sampai jadi ketua Osman? Apalagi ketua Osman itu apa ya? Masuk Osman itu kan bergengsi, ya enggak sih? Betul. Apalagi di posisi sebagai ketua. Nah, perjalanannya dari awal hingga jadi ketua selama 2 tahun lagi loh. Nah, itu awalnya gimana? Jadi dari Osman bagaimana ya? Dari mulai Osman. Nah, jadi Osman yang anak baru pas kelas 10 itu menimbulkan pertanyaan bagi orang banyak, khususnya saya Bang Iwan. Saya tuh sempat nanya gini sama ketua saya dulu, pertama jadi kebersihan Bang Iwan, jadi anggota kebersihan. Anggota. Jadi saya juga bingung Bang Iwan, mungkin orang lain juga bingung, loh ini anak baru kok jadi Osman. Saya juga bingung, saya yang jalani juga bingung. Saya tanya sama ketua saya, loh kenapa kok aku bisa jadi Osman gitu? Padahal aku masih baru gitu, kira gitu. Karena kebanyakan saya lihat itu Osman ya minimal itu Bang Iwan udah 3 tahun di sini jadi Osman. Mungkin MTS-nya di sini ya enggak? MTS-nya di sini, Alia baru jadi Osman. Minimal ya 1 tahun lah Bang Iwan di sini itu. Ya minimal kalau misalnya mondok kelas 10 MA atau SMK ya minimal udah setahun, jadi kelas 11 baru diangkat nanti gitu. Nah ini kok saya awal-awal udah masuk, jadi saya tanya sama ketua kebersihan. Kan yang rekrut ketua itu. Saya kok saya bisa sih jadi kebersihan tuh ngapa ceritanya gitu. Jadi dia cerita gini Bang Iwan, saya itu lihat kamu waktu itu pas kamu masih piket. Jadi awal kan saya masih piket Bang Iwan. Jadi di samping itu ada tumpukan nasi Bang Iwan. Samping apa tuh? Samping tempat wudhu. Itu tempat wudhu dan cuci kotak. Itu ada cuci kotak nasi. Ada ember Bang Iwan. Ember itu namanya nasi ya, sisakan barang dia. Jadi agak ada belatung-belatungnya. Iya betul. Belum jam piket gitu. Jadi ada belatungnya. Ada belatungnya, di saya piket itu sekitar 3 orang atau 4 orang lah. Dan karena lihat belatungnya, coba ya umumnya orang Bang Iwan, nengok belatung tuh geli, jadi nggak tahu saya kok apa ya, karena saya piket kan ya Bang Iwan, saya tahu ini tanggung jawab piket, masuk piket kita tinggal kan, saya piket, yang lain itu pada ngindar,
pada ngindar semua. Heeh. Loh saya, pasti kalian nih, Ya. kayak gini jak jijik, saya angkat tuh Bang Iwan. Hah. Ternyata pas saya angkat itu saya buang langsung kan. Belatungnya memang banyak Bang Iwan. Dia pantas kawan-kawan itu pada Udah gitu. lama mungkin ya? Ya mungkin udah lama mungkin. Di ember. Ya karena sedikit Bang Iwan. Mungkin kalau langsung penuh. Oh, sedikit. Sedikit. Mungkin kalau langsung penuh itu Ya. kan pasti langsung dibuang. Itu kan sedikit jadi mungkin belum dibuang karena jadi bukan berarti karena enggak dipikirin sama sekali Bang Iwan ya. Tapi karena memang sedikit. Ya. Ujungnya saya ambil ternyata banyak belatungnya. Kan kau jijik, saya yang buang. Apa sih gini juga jijik. Ternyata pas saya kayak gitu, ketua kebersihannya lihat saya. Heeh. Jadi bahasanya, "Loh, anak ini nih." Oh, berarti dia jadi ketua kebersihan itu udah cukup lama gitu. Udah Maksudnya cukup lama. mungkin Senior setahun- itu Bang Iwan. Oh, senior. Itu ketua kebersihan itu di sini udah pas saya kelas 10 sama-sama kelas 10. Cuma dia dari MTS. Jadi udah 4 tahunan Bang Iwan, jalan 4 tahun tuh. Dia jadi ketua kebersihan, nengok saya gitu. Itu karena mungkin ya bahasanya mungkin Bang Iwan ya, mungkin ini. Karena nengok anak baru sama yang kayak gitu, yang rata-rata santri itu jijik, dia tuh enggak jijian. Berarti anak ini bersih dan kayaknya bisa lah ini kayaknya Punya gitu. jiwa. Punya jiwa kebersihannya gitu. Jadi setelah itu ya saya jam piket itu saya enggak pernah dapat piket Bang Iwan. Setelah kejadian itu, saya itu enggak pernah dapat jadwal piket. Tapi ketua kebersihan itu bilang gini, "Kamu nanti ngawasi ya." Kamu ngawasi. Oh, waktu itu belum jadi. Belum Bang Iwan. Nanti kamu ngawasi ya. Loh, saya agak heran Bang Iwan. Sampai kawan saya itu iri. Heeh. Kok enak benar sih katanya. Baru kami dapat piket. Santri baru loh. Malah suruh ngawasin gimana sih gitu. Ah. Saya enggak tahu, saya ngikut-ngikut aja sama yang senior gitu Bang Iwan. Enggak lama, itu baru semingguan tuh Bang Iwan, belum lama. Enggak lama setelah itu kok saya dipanggil ke kamar. Nah, kamu jadi kebersihan ya. Kamar kebersihan. Ya, kamar kebersihan. Kamu jadi kebersihan ya gitu. Saya Itu ya, setelah berapa lama? Kira-kira? itu Bang Iwan, jadi masuk pondok itu mungkin belum sampai sebulan itu udah pelantikan. Jadi setelah sebulan itu pelantikan. Jadi saya ya bahasanya ikut piket itu cuman berapa minggu gitu Bang Iwan. Setelah itu Ya mungkin enggak sampai 3 mingguan. sampai 3 minggu. Setelah itu jadi dilantik kan karena cepat pelantikannya. Ya. Langsung dilantik jadi Osman. Gitu jadi ceritanya Bang Iwan. Jadi kan awalnya lagi piket memang tanggung jawab, bukan rajin itu Bang Iwan. Memang tanggung jawab mau enggak mau kan ya. Bukan karena rajin, bukan karena saya inisiatif piket-piket ini, bukan. Tapi karena saya lagi piket jalankan tanggung jawab, ada yang terlalu kotor itu ada belatung. Karena tanggung jawab saya mau enggak mau buang. Ternyata dilihat sama Dan kebersihan. pas kok dilihat. Pas-pasan tuh. Itu menarik untuk diambil jadi kebersihan gitu. Nah, Bang Guru. Jadi ketua awalnya kebersihan kan ya. Ya, Awalnya betul. kebersihan, kemudian sebulan kemudian dilantik awalnya santri biasa, kemudian direkrut oleh ketua Osman, ketua kebersihan. Nah, jadi anggota kebersihan tuh berapa tahun? Berapa lama? Ya. Jadi anggota kebersihan itu saya dari kelas 10 semester 1 dan semester 2. Jadi kelas 11 itu saya udah jadi ketua kebersihan Bang Iwan. Kelas 11, kelas 12 jadi ketua kebersihan. Jadi anggotanya 1 tahun, jadi ketua kebersihannya 2 tahun. Jadi Langsung saya 3 dilantik. tahun. 3 tahun jadi kebersihan, 2 tahun jadi ketua, 1 tahun awal itu jadi anggota. Berarti cukup nanjak ya. Ya, Itu yang cukup mungkin nanjak. bikin beberapa orang iri. Iya. Kemudian Bang Guru, selain ketua Osman ada nggak sih amanah lain yang diamanahkan oleh pondok dan pengasuh selain ketua Osman? Ya. Mungkin mungkin ngajar atau yang lainnya? Selain ketua Osman sih saya jadi bagian perizinan Bang Iwan. Bagian perizinan. Perizinan, terus ya bukan ngajar sih Bang Iwan ya. Kelasnya bukan ngajar ya. Berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu lah. Bahasanya ya apa ya? Mengetuai di kelas gitu. Iya. Bukan ngajar. Ya apa ya? Nyontohin lah. Kalau ngajar kok kelasnya tinggi banget kayaknya. Iya. Lalu ya masih minim, sama-sama Ya, minim. sama-sama ilmunya. minim. Sama-sama santri juga. Iya. Berarti selain ketua Osman jadi perizinan. Iya. Perizinan. Udah lama juga jadi perizinan. Berarti merangkap tuh Bang. Merangkap sebagai perizinan itu saya ya ketua Osman pertama itu Bang Iwan. Jadi tahun pertama ketua Osman Ya. karena yang pegang perizinan waktu itu Boyong kan, jadi digantikan saya, ditunjuk Pak Yai. Sebenarnya agak timpa Bang Iwan, dari ketua Osman perizinan. Ya, tapi karena kita santri Bang Iwan ya, santri itu sangat pantang menolak perintah guru. Betul. Jadi siap tidak siap ya. Jadi kawan-kawan
siap tidak siap ketika Ya. yang nyuruh itu guru, jangan berpikir aku bisa enggak ya, pasti bisa. Ya. Jalani. Meskipun awalnya kita itu kayaknya enggak bisa, tapi kalau perintah guru jalan. Enggak usah mikir. Meskipun kita ilmunya belum ada, saya ilmunya enggak ada Bang Iwan. Perizinan itu bukan sekedar cuma nulis-nulis Bang Iwan. Ya. Nanti kita ada caranya ya. ketemu wali santri, ada nanti yang protes ini itu. Tapi saya mikir gitu, tapi karena ini perintah guru, pantang bagi saya sebagai santri menolak gitu. Jadi mau enggak mau saya maju gitu. Ya. Jadi alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang. Jadi ada 2 selain ketua Osman itu ya jadi ketua di kelas, perizinan dan bimbing adik-adik di kelas. Ya betul. Nah, selama 2 tahun jadi ketua Osman nih, apa sih yang buat berkesan selama ngurusi santri? Yang membuat berkesan sebenarnya Selama ngurusi santri. Selama ngurusi santri ya. 2 tahun ya Bang Iwan. 2 tahun bukan waktu yang sedikit. Ya. Dan pasti kalau punya tugas, mau berat ataupun ringan, pasti terasa 2 tahun. Sebenarnya berkesan di sini Bang Iwan, yang sangat berkesan ya. Di umur kita yang muda Bang Iwan, kita udah ngurusi anak orang. Ya. Ya bisa dikatakan udah kayak bapak lah Bang Iwan. Ya. Bapak atau abang lah gitu, gampangnya abang gitu. Abang, sedangkan mereka bukan siapa-siapa saya. Nggak ada hubungan darah. Nggak ada hubungan darah, nggak ada. Bukan anak, bukan adik. Tapi di situ, karena saya ketua Osman, saya merasakan seperti mereka itu adik saya sendiri Bang Iwan. Yang berkesannya dari situ. Kenapa? Namanya santri baru Bang Iwan. Datang malam-malam itu ada bisa-bisa Bang Iwan, jam 12 malam itu datang ke kamar. Ngetok jam 12 malam Bang Iwan. Tok. Bangun saya Bang Iwan. Ngapa le? Saya enggak bisa tidur banget ya. Jam 12 malam? Jam 12 malam. Saya enggak bisa tidur Bang. Itu santri baru? Santri baru, kelas 7, kecil badannya. Ya masih seumuran SD lah ya. Umuran SD. Badannya kecil dan kelas 7, masih baru-barunya tuh Bang Iwan. Ya. Saya enggak bisa tidur Bang. Loh ngapa kok enggak bisa tidur? Saya mau marah gimana Bang Iwan? Sebenarnya yo jam istirahat Bang. Banyak jam istirahat di gedor santri. Jam 12 malam Jam 12 tidur. malam. Tapi ya namanya anak baru, saya mungkin enggak ngerasakan kayak gitu Bang Iwan. Dimana anak baru masih kecil, kelas 7 dan badannya kecil, udah dipondokkan, udah jauh dari orang tua. Jadi saya mau marah tapi ya kasihan gitu ya. Mungkin jadi saya ladeni Bang Iwan, ngapa le gitu. Saya enggak bisa tidur Bang katanya, dengan polosnya gitu. Iya. Lo kenapa kok enggak bisa tidur? Saya enggak bisa tidur kalau enggak ada abang ini katanya. Enggak ada abang sepupunya. Abang sepupunya? Sepupu. Saya enggak bisa tidur kalau enggak ada abang ini. Lah emang kemana abangnya? Enggak tahu katanya. Ternyata dicek Bang Iwan. Di tempat tidur dia itu di sebelahnya abangnya. Abangnya di sebelahnya padahal ya itu anak. Keadaan lampu mati mungkin. Lampu mati mungkin ya. Datangnya ke kamar. Lah, itu berkesan, menurut saya itu yang sangat berkesan Bang Iwan. Di mana kita ini bukan siapa-siapa mereka, tapi kita udah kayak abang mereka sendiri gitu. Itu dan terasa di hati terasa banget, itu kesan banget di situ. Dan ada yang uangnya hilang datang ke kita. Misalkan barangnya hilang datang ke kita. Ada lagi tidak kerasan datang, itu kesan berkesan banget Bang Iwan. Jadi gimana ya? Jadi merasakan santri itu kayak saudara dengan kita. Jadi ketika mereka susah itu kita kerasa juga. Barangnya hilang, kita susah juga. Itu nanti belum lagi yang nanti kena sakit ini, kena sakit itu, yang lagi nangis-nangisnya kelas 7. Kadang ada yang buang air di kamarnya. Ada ya, namanya anak kecil Bang Iwan. Biasanya kan dari rumah mungkin serba difasilitasi, mau ini dekat, mau ke WC kan satu atap biasanya. Kalau di sini kan WC-nya beda atap Bang Iwan. Dan nyebrang turun lantai dulu. Turun lantai dulu. Mungkin dia takut saya tapi tidak marah sih Bang Iwan. Karena itulah kita tuh harus merasakan gimana jadi orang gitu. Mungkin kalau kita kayak mereka itu kelas 7 udah jauh dari orang tua. Ke WC jam 1, jam 2 malam. Itu kan enggak bisa disetting Bang Iwan. Benda itu enggak bisa disetting. Jadi jam 1, jam 2 ya mau enggak mau. Karena mungkin karena dia takut jadi sembarangan mungkin. Tapi ya gimana ya, namanya juga anak baru, saya wajarin gitu. Tapi itu justru itu yang buat kita berkesan. Justru itu berkesan. Dimana keluhan-keluhan itu datangnya ke kita. Itulah yang berkesan banget. Ngurusi santri yang berapa gitu. Dan itu di hati itu terasa bangga ya nggak sih? Iya bangga. Bisa ngurusin. Bangga, asli Bang Iwan, bangga banget. Ngurusin santri atau orang yang lagi mencari ilmu itu kan sama juga kita jihad yang. Nah, udah berkesan, udah kita bahas, kemudian yang kadang buat hati dongkol nih selama ngurusin santri.
Guru santri dongkol bagaimana? Mestinya banyak nih. Pasti Bang Iwan. Tapi sebutkan ya berapa poin lah yang kira-kira apa namanya dongkolnya itu masih di hati. Walaupun tidak boleh ya nyimpan dongkol di hati. Tapi namanya tidak boleh sebenarnya, cuma namanya orang pasti ada. Pasti berbekas lah ya. Pasti berbekas. Namanya luka. Ini, yang paling kerasa ya Bang Iwan. Sebenarnya bukan apa-apa. Ngurusi santri yang paling bahasanya gimana gitu. Itu ketika ini jam istirahat kita diambil mereka. Maksudnya gimana? Jadi gini Bang Iwan. Ketika kita lagi tidur tadi, pulas-pulasnya dibangunin. Alasan apa? Cuman alasan ringan Bang Iwan. Nggak bisa tidur, bayangkan. Sepele padahal. Sepele. Terganggu nggak kira-kira Bang Iwan? Iya, terganggu, jelas. Kemudian kita lagi makan. Ternyata mereka nggak cocok dengan makanannya. Datang ke kamar Bang Iwan. Saya nggak suka ini, mungkin saya nggak bisa makan ini kan. belum dapat kotak, mungkin belum dapat ini. Itu terganggu. Kemudian nanti lagi malam-malam waktunya kita habis ngaji istirahat, datang anak ke kamar. Bang, barang saya hilang katanya. Ngecek CCTV itu lama Bang Iwan. Lama berapa jam itu. Kita karena ngecek dari awal dia kehilangan sampai dia kerasa hilangnya tuh. Apalagi hilangnya di jam 10, dia lapornya pagi-pagi ya enggak? Itu yang lama. Itu. Waktunya terganggu. Yang jelas sih apa Bang Iwan ya? Kalau dikatakan yang agak meras dari santri yang bikin dongkol, jadi pengurus santri gitu, yang bikin dongkol itu tadi Bang Iwan. Terutama waktu sih Bang Iwan. Dimana waktunya kita lagi istirahat, mungkin ada yang ke kamar, ngelapor inilah itu. Tapi karena tanggung jawab. Jadi ya nggak bisa juga kita nolak ya kan. Nggak bisa nolak Bang Iwan. Jadi tapi gini Bang Iwan, karena ini tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu udah nanamnya di sini Bang Iwan. Kalau tanggung jawab nanamnya di sini, insya Allah ada apapun di tengah-tengah itu nggak kerasa Bang Iwan. Kalau dikenang ya tetap ada. Cuman buktinya kita itu nggak tahu masalah itu apa ya. Nyatanya kita masih kerjakan. Yang katanya dongkol, tapi CCTV tetap dicek. Yang katanya dongkol nangis tetap diladeni. Yang katanya dongkol tapi itu Bang Iwan. Dongkol hanya sekedar lewat gitu, tapi ya tetap kita urusin itu sebagai pengurus itu. Mau nggak mau harus mau. Intinya kalau tanggung jawab harus amanah itu ya. Harus tetap dikerjakan walaupun dongkol. Betul. Nah Bang Guru, bentar lagi kan Lebaran nih. Nah, kira-kira rencana mau mungkin setelah berlebaran sama keluarga-keluarga di rumah, di desa atau di kampung halaman, kira-kira mau kemana nih setelah itu? Biasanya kan kalau orang-orang umumnya ya Lebaran itu kan sama aja liburan, ya enggak? Cuman kalau Bang Guru ini rencana mau kemana? Kalau saya Bang Iwan ya, saya ini bisa dikatakan orang yang tidak senang jalan-jalan Bang Iwan. Jadi dari kecil sampai sekarang itu jarang banget namanya jalan-jalan kemana itu. Biasanya kan kalau orang kebanyakan Bang Iwan ya, kalau Lebaran itu kan setelah Lebaran ketiga atau keempat atau setelah lepas seminggu itu kan jalan-jalan ke tempat wisata apa. Saya tuh memang tidak suka dan tidak tahu alasannya apa, memang tidak senang itu. Ya namanya hobi beda-beda. Namanya hobi kan beda-beda. Ya alasannya apa ya tidak tahu. Intinya saya tidak terlalu minat di jalan-jalan gitu. Berarti memang dari kecil jarang. Dari kecil. Jadi kalau setelah itu apa? Ya udah aktivitas biasa. Ya bantu-bantu orang tua lah ya. Orang tua ya kerjakan apa gitu. Jadi memang dari orang tua juga. Anaknya juga memang tidak minta Bang Iwan. Mungkin kalau orang tua kadang ngikut anaknya kemana, biasanya kan anaknya minta, Pak jalanlah kemana. Nyatanya dari kecil saya tidak pernah gitu. Dan tidak pernah diajak pun nolak nggak kalau diajak? Kalau diajak orang tua? Atau mungkin orang tua juga nggak pernah? Nggak pernah. Mungkin karena itu Bang Iwan. Biasanya kalau anak kecil kan kalau mau biasanya minta. Gitu. Anak kecil itu tidak ada namanya sungkan-sungkan sama orang tua Bang Iwan. Kalau minta pasti. Dan nyatanya tidak ada yang minta sama sekali. Ya udah. Ya mungkin karena tidak ada yang minta, jadi orang tua juga tidak ngajak gitu. Tapi saya tidak masalah sih Bang Iwan, masalah jalan-jalan itu kan terutama kalau liburan pondok Bang Iwan. Kalau udah lepas Lebaran sudah waktunya khidmah gitu, khidmah di rumah. Ketika di pondok kita khidmah di pondok, ketika pulang kita benar-benar khidmah sama yang di rumah, orang tua. Gitu. Berarti nggak ada rencana kemana-mana lah ya? Ada sih Bang Iwan. Ya di rumah aja, bantu orang tua. Ya itu mungkin sebagian orang juga anggap bantu orang tua, bantu kerjaan orang tua itu juga liburan ya? Iya, liburan. Apalagi yang biasa di kota nih ya. Biasa di kota terus
pulangnya ke desa. Nah itu ke kebun aja itu udah liburan Ya, ya. liburan. Jadi liburan itu enggak harus ke tempat wisata. Ya. Kita ke kebun itu udah liburan. Ya nengok-nengok tanaman hijau ya enggak, tanaman karet. Ya. Ya liburan juga ya Ya, kan? liburan. Ya olahraga, ya liburan. Nah, mungkin Bang Guru ada yang mau disalam-salamin nih, siapa kira-kira, atau keluarga di rumah atau yang lainnya? Salam yang jelas ke kedua orang tua. Mungkin nanti yang nonton ya saya hanya minta doanya sih Bang. Tidak ada Ya. hal lain ya selain doa dari orang tua, karena kita tidak akan bisa apa-apa Bang. Ya. Kalau tidak ada doa orang tua itu aja sih. Ya. Untuk tua. Terutama orang tua ya. Orang Kakak tua. adik ya, termasuk. Nah, yang terakhir nih Bang Guru. Motivasi Bang Guru untuk teman-teman di rumah yang mungkin di rumah ini yang mungkin masih anti terhadap dunia pendidikan pondok. Motivasinya apa untuk teman-teman di rumah? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen mondok dan masih bingung cari pondok gitu. Dan masih ragu, mondok enggak, nah, gitu. Jadi motivasi untuk kawan-kawan mungkin yang tadi pengen mondok Ya. tapi agak ragu atau apa, misalkan memang mampu mondok, Ya. saran saya mondok. Karena dengan mondok itu salah satu tempat untuk menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang zaman sekarang kan bagaimana? Ya. Sekarang ini kalau kita ndak ada basic, Ya. bahasanya ndak dikekang, bahkan sekarang ini kalau ndak dikekang bahaya Bang Iwan. Dikekang maksudnya gimana? Kalau ndak ditahan-tahan itu justru bahaya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi itu karena ya anak-anak dilepas gitu. Ya. Jadi kalau memang mampu saya sarankan untuk mondok. Misalkan ndak mondok pun yang jelas harus ngaji dan sekolah. Utama ngaji itu utama. Ngaji. Meskipun kamu jadi mondok itu ngaji itu ndak harus mondok memang. Ya. Jadi rajin ngaji itu ndak harus mondok, ndak harus santri pondok pesantren. Jadi ndak mondok pun yang penting harus ngaji. Ya. Ngaji. Dan ketika udah ngaji jangan lupa ngabdi. Ya. Udah dapat pendidikan. Jadi kita itu urutannya sekolah, belajar, nyantri. Kalau udah sip harus ngabdi. Ngabdi dimanapun. Ya. Kalau kita di pondok pesantren diusahakan ngabdi. Intinya di pesantren tidak ngabdi, di rumah harus ngabdi. Yang jelas kalau udah dapat ilmu ngabdi. Jadi intinya tetap belajar. Kalau bisa mondok, bisa tidak mondok pun harus tetap ngaji. Ya. Setelah ngaji dapat ilmu harus ngabdi. Karena mau manfaat itu harus ngabdi Bang Iwan. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu pun tidak manfaat untuk orang kan kesannya gimana? Ya. Kurang sempurna gitu. Gitu, Bang. Ya benar sih, mondok itu nggak belajar ngaji itu nggak harus mondok ya. Yeah. Tapi kebanyakan yang tidak mondok lupa akan ngaji. Nah itu makanya kalau bisa mondok ya nggak sih. Nah mungkin sekian Bang Guru, ngobrol-ngobrolnya udah hampir setengah jam lebih loh. Kita ngobrol nggak kerasa ya. Yeah, nggak kerasa. Makasih atas waktunya udah nyempatkan datang ke podcast Jalisu Santri, teman ngobrolnya Santri Aliman. Nah, Jalisu i-nya ada 2 guys ya, bukan Jalusu, bukan Jalisu ya. Jalisu Santri Aliman, teman ngobrolnya Santri Aliman. Nah, terima kasih Bang Guru. Mudah-mudahan sehat selalu, keluarganya dilancarkan rezekinya, Bang Gurunya juga dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan hajatnya terkabulkan, doa-doanya terkabulkan, dan bisa beraktivitas seperti ya biasanya lah. Sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman di rumah. Terima kasih juga telah menyaksikan podcast Jalisu Santri, teman ngobrolnya Santri Aliman. Sampai jumpa kembali. Ila liqa. Wassalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.